Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Namanya ta'alluma ta'lima tadhakuru tadhkiruna fawal intifa wal ifada wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi wa du'a jalla wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahim. Oke. Oke, kita sekarang sampai di itu ya. Sampai di ini. Al-wajib al-muwassa. Al-wajib al-muwassa. Wajib yang waktunya itu luas. Wajib yang waktunya itu luas dalam artian luas itu sekiranya bisa dilakukan kewajiban itu di waktunya dan juga bisa dilakukan ibadah yang lain. Kayak sholat 5 waktu ini, contohnya sholat zuhur aja ya. Sholat zuhur kan waktunya kan zawalus syamsi, dimulai ketika zawalus syamsi tergelincirnya matahari sampai bayangan ini menjadi 2 kali. Ya, bayangan kita atau bayangan benda itu menjadi 2 kali besarnya dari kita. Ya. Nah, itu kan muasa kan? Ya kayak antum misalnya barusan itu sholat duhur. Nah, sholat duhur ini kan masih luwung kan? Nah, ini namanya wajib muasa. Ya. Waktunya itu luas ya. Bisa dilakukan ibadah duhur atau misalnya antum pengen sholat sunnah ataupun qodok dan lain sebagainya. Beda dengan wajib mudhoyak. Kalau wajib mudhoyak kala apa? Kayak puasa misalnya. Puasa kan apa dari tulu'il fajri sampai ghurubi syamsi kan? Nah, itu kan mudhoyak. Ya, di waktu mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, terbitnya fajar ya, terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, antum nggak bisa melakukan ibadah puasa yang lain selain puasa yang antum niati itu. Nah, itu namanya wajib mudhoyak. Nah, ini yang kita bahas ini sekarang wajib muwassa. Ya. Matannya al-aswahu anna waqtal maktubati jawazan waqtun li adaiha. Ya, menurut kaul yang ashah waqtal maktubah yaitu waktu sholat wajib ya, waktu sholat wajib yaitu sholat 5 waktu, jawazan yaitu waktu jawas ya. Kan kalau kita baca fikih Syafi'i kan ada waktu jawas ya. Ya, ada waktu jawas. Nanti di sananya dijelaskan ini jawasan ini maksudnya apa. Intinya jawazan ini enggak masuk waktu haram ya, kan ada nanti waktu haram. Ya, tetap sah sholatnya tapi hukumnya haram, intinya dosa ya ketika kita sholat di penghujung waktu ya, di penghujung waktu yang sekiranya itu apa merembet ya, sebagian dari rokaat misalnya 1 rokaat itu masuk waktu dan sisa rokaatnya 3 rokaatnya itu keluar dari waktu, itu kan kalau mazhabnya Imam Syafi'i kan masih apa ya, kalau kita baca usulnya mutakallimin Imam Syafi'i kan bilangnya apa itu masih ada bukan qadha, dengan syarat 1 rokaat itu berada di waktunya. Adapun sisa 3 rakaat itu di luar itu nggak masalah. Itu mengikuti yang ada yang 1 rakaat yang masuk waktu. Itu bukan jawas itu ya. Itu nggak masuk waktu jawas. Waktu jawas ini waktu yang bukan haram ya, yang nggak dapat dosa. Nah, menurut qaul yang ashah, waqtal maktubah, waktu sholat 5 waktu sholat yang diwajibkan ya. Waktun li adaiha itu adalah waktu ya, itu adalah waktu untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu tadi. Dalam artian luas ya. Jadi misalnya kayak zuhur tadi mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan kita menjadi 2 kali lipat ya. Itu waktunya sudah habis masuk waktu asar. Nah, itu adalah waktu di mana kita itu bisa melakukan sholat zuhur. Ya. Wala so'anna waqtal maktudah jawazan waktun li adaihi, itu adalah waktu untuk kita menunaikan itu. Dalam artian terserah kita mau menunaikan kapan saja. Ya, misalnya tadi tergelincirnya matahari ya, misalnya jam 11.30 sampai nanti jam 2:30 misalnya. Ya terserah. Ya. Intinya semua waktu itu adalah waktu di mana kita itu boleh untuk menunaikan sholat zuhur. Ya. Nah, ini yang namanya wajib muwassa ya. Makanya di sini dikatakan al-aslu anna waqtal maktubah, waktu menunaikan sholat zuhur, waktu menunaikan sholat wajib secara jawas ya, bukan haram, adalah waktu untuk menunaikannya. Kapan saja. Nah, itu matanya ya. Coba kita baca syarahnya. Gimana?
Jawazan itu tarkibnya jadi apa? Iya, gimana? Tarkib jawazan jadi apa? Jawazan di sini bisa tamyiz, bisa Tamis bisa boleh ya, Ustaz? hal. Iya, bisa Tamis, tamyiz, tamis. bisa tamyiz. Oke. Tamis, insyaallah. Bisa tamyiz. Ya, waktal maktubah. Apa nih? Jawaze, ya. Bisa. Nahwu itu fleksibel ya, kita bisa apa saja. Yang penting kita punya alasannya, ya, sesuai ya. Bukan ilmu pasti. Ya. Oke. Waktu liadaiha. Mas'alatun al-wajibu al-muwassa'. Ya. Kita bicara wajib yang waktunya itu luas. Waktul maktubati jawazan waktun liadaiha. Al-assu anna waqta sholatil maktubah kadzuhri ya, seperti sholat zuhur, jawazan secara jawaz, ya bukan haram ya, bukan haram. Ya. Waktun liadaiha itu adalah waktu untuk menunaikannya. Fa fi ayyi juz'in minhu auqat faqat auqat fi adaiha, ya. Ya. Wa fi ayyi juz'in, dan di kapanpun ya, kapanpun, mulai kalau zuhur kan tergelincirnya matahari sampai bayangan jadi dua ya. Wa fi ayyi juz'in minhu ya. Dimanapun kita sholat di antara waktu tadi ya, di antara waktu zuhur tadi, auqat ya, di sisi manapun, di waktu manapun sholat zuhur kita itu terjadi, kita lakukan, faqad auqat fi waqti adaiha. Maka itu sudah, maka kita bisa mengatakan bahwasannya sholat zuhur kita itu kita lakukan di waktu adanya. Di waktu ada ya, di waktu ada. Karena memang waktunya zuhur itu mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan menjadi dua. Ya, berarti kalau kita sholatnya itu di antara sholat ini ya, waktu ini ya berarti dinamakan ada. Ya, pokok auqat kembali kemana? Domirnya kembali ke maktubah ya, kembali ke maktubah. Auqat fi waqti adaiha. Allati yasauha, yang mana waktu untuk melaksanakannya itu luas untuk melakukan sholat tadi, dan ghairuha ya, ghairuha. Fi waqti adaiha alladzi yasauha wa ghairuha ya, dan juga bisa melakukan ibadah yang lain selainnya ya. Selain kita bisa melakukan sholat zuhur, kita bisa melakukan ibadah yang lain, sholat yang lain, misalnya qada ataupun sunnah ya, qabliyah ba'diyah dan lain sebagainya. Itu dinamakan ada apa, muasa ya. Walihada yurafu bil wajib al muasa. Oleh karena itu ini dikenal dengan namanya wajib al muasa ya. Jadi yang seperti ini itu dinamakan wajib al muasa. Jelas ya? Wa qauli jawazan. Gimana? Auqat itu balik domirnya tadi kemana sih? Waktu. Ke maktubah. Auqat itu baliknya ke maktubah. Ya. Sholatnya ya. Auqat di mana, di sisi manapun, di waktu manapun ya, dari waktu zuhur tadi, sholat zuhur itu terjadi, maka itu dikatakan bahwasanya sholat kita itu terjadi di waktu adanya. Ya, terjadi di waktunya, sesuai waktunya. Ya. Jelas ya? Ya, Wa qauli jawazan ya. Ini nih menjelaskan tentang jawaz loh ya. Rojiun ilal waktu itu kembali ke waktu. Rojiun ilal waktu itu kembali ke waktu. Waktu jawaz ya. Kalau antum belajar takrirat itu kan, baca takrirat itu kan ada waktu kan. Waktu afdoliyah, waktu jawaz, waktu banyak ya. Ya, waktu jawaz ini intinya kalau di sini maksudnya bukan waktu haram ya, bukan waktu haram. Istilahnya sholat kita dinamakan ada, tapi kita mendapatkan dosa. Rojuni lalwakti libayani ya. Rojuni lalwakti. Kenapa kok apa saya Zakaria ini pakai ibarat jawazan, menambahkan ibarat jawazan di dalam sini? Kenapa? Libayani annal kalama fi waqtil jawaz la annal kalam fi waqtil jawaz la fi waqtil zaid alaihi. Nah, untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya ini pembahasan ini ya, ini adalah di waktu jawaz ya. Ini adalah di waktu yang diperbolehkan, bukan di waktu yang diharamkan. Ya, la fi zaid alaihi, bukan di waktu yang melebihinya, melebihi waktu jawaz ya, melebihi waktu tadi ya. Yang seperti saya jelaskan yang tadi, kayak sholat zuhur itu merembet-merembet ya. Itu kan menurut mazhab kita itu kan masih sholat ada ya.
1 rakaat di waktu zuhur, 3 rakaatnya itu udah masuk keluar. Itu dinamakan sholat itu sholat apa? Masih dinamakan ada. Nah, tapi itu haram ya, itu haram. Ini nggak masuk dalam pembahasan itu ya, yang tadi. Illa fi zaid alaihi ya. Nah, bukan pembahasan yang melebihi waktu jawaz ya. Seperti apa? Min bayaniyah ini ya, min waqtai darurah ya. Yaitu waktu darurah. Waktu darurah ini kayak haid ya, orang haid ya. Orang haid. Orang haid ini kan ada waktu darurahnya dia itu ya, ada waktu darurahnya ya. Terus hurmah juga yang juga diharamkan. Kalau yang waktu haram itu ya kayak tadi itu 1 rakaat di waktunya, 3 rakaat di luar waktu, itu enggak termasuk dalam pembahasan ini ya. Orang haid juga enggak ya. Kalau haid kan gini kan, antum kan kalau belajar bab sholat itu kan misalnya apabila seorang perempuan itu suci di waktu asar misalnya, suci di waktu asar, berarti kan dia kan wajib untuk sholat asar kan, ya wajib untuk sholat asar pasti karena dia sucinya di waktu asar. Nah, tapi dia juga wajib sholat duhur. Kenapa wajib sholat duhur? Karena dalam Islam juga ada jamak takhir, ya. Makanya nanti duhur itu nyantol ke asar, ya. Nyantol ke asar, ini namanya waktu daruroh ya. Makanya orang haid itu kalau dia sucinya asar berarti dia wajibnya duhur dan asar. Duhur dan asar. Pernah dengar nggak Mas? Pernah, Ustaz. Ya, kayak gitu ya. Jadi tadi gimana Ustaz ya? Saya agak bingung. Yang mana? Yang Tadi, mana? libayani anal kalam fi waqtil jawaz la Ya. fi zaid alaihi aidan min waqti darurah wal hurmah. Iya, intinya ya apa? Ya pembahasan kita mengenai wajib puasa itu di pembahasan yang waktu Jawa saja, Mas. Bukan waktu yang darurat ataupun hurmah. Kalau darurat itu kayak haid tadi, kayak kalau hurmah itu kayak yang tadi itu 1 rakaat di waktunya, 3 rakaat itu udah keluar waktunya. Mepet-mepet ya sholatnya berarti ya. Nah, itu nggak masuk waktu Jawa. Itu Itu haram nggak namanya. masuk. Iya, haram itu namanya. Wa in kana al-fi'lu fihima, walaupun sholat di 2 waktu ini, waktu darurat dan waktu hurma ini itu ada ya, seperti yang saya katakan itu dinamakan ada, Mas. Bisarti tapi dengan syarat. Kalau yang waktu hurma tadi ya dengan syarat 1 rakaat itu sudah masuk pada waktunya. Adapun 3 rakaat nanti keluar waktu itu enggak masalah, tetap dinamakan ada. Ya, walaupun itu waktu hurma dalam artian dapat dosa orang yang sholat seperti itu, yang disengaja ya. Bisyartihi Ustaz, dengan syarat Ustaz. Iya, dengan syarat. Makanya syaratnya itu 1 rakaat harus masuk ke waktunya, terjadi di waktunya. Misalnya antum sholat zuhur waktunya mepet ya, kurang 2 menit misalnya. 1 rakaat itu kan bisa kan antum lakukan di waktunya. Nanti sisanya 3 rakaat antum itu keluar waktunya ya. Dilakukan di luar waktunya ya, itu waktu asar, masuk waktu asar. Nah, ini namanya waktu hurmah ini ya. Itu masih dinamakan ada tapi hurmah. Syaratnya apa? Syaratnya ya 1 rakaat itu harus terjadi di waktunya. Masih ingat nggak antum yang kemarin kita bahas ada di depan? Itu kan kayak gitu kan. Ada kode. Enggak lah akol ya, enggak lebih sedikit dari 1 rakaat ya. La Iya. aqalla La aqalla minhu ya, la aqalla minhu. Enggak boleh kalau kurang dari 1 rakaat maka itu dinamakan qada. Ini kan satu pendapat ya, Ustaz. Oke. Yang kalau ada yang kill juga kan ya. Yang bilang kalau ini yang kill malah ya. Yang Iya, tuh iya ya. ada yang kill. Oh iya. Enggak, ini yang aso ini, yang aso, yang taso. Yang kill bilangnya enggak, itu dinamakan qada, orang sisanya keluar dari waktunya. Oke, Ustaz. Siap. Terus yang ini pendapat yang kedua ya. Wakila waktu ada iha awalul waktu. Menurut qaul waktu adanya sholat maktubah, sholat 5 waktu, sholat wajib, awalul waktu itu awalul waktu. Nah, ini yang mengatakan mudoyak ini Mas ya. Pendapat yang kedua ini kayaknya berpendapat bahwasannya sholat 5 waktu itu waktunya bukan muasa tapi mudoyak. Mudoyak sempit ya. Kayak puasa tadi ya, kayak puasa. Waktu ada iha awalul waktu. Jadi waktu melakukan sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat wajib itu awalul waktu, ya.
waktu pertamanya. Ya, jadi di waktu pertama itu awal waktunya, waktu melakukan sholatnya, ya berarti kan mudoyak kan, ya berarti pendapat yang kedua ini berpendapat bahwasannya sholat 5 waktu itu mudoyak ya waktunya. Wa in ukhirat anhu faqadoun. Maka kalau diakhirkan dari awal waktunya, maka namanya kodok. Misalnya kalau saya misalnya sholat duhur sekarang misalnya, itu namanya kodok, Mas. Menurut pendapat yang kedua ini, kodok. Karena saya sudah melewati awalul waktu. Nah, ini menurut pendapat yang kedua. Wa in fa'ala fil waktu, wa in fu'ila fil waktu, walaupun dilakukan di waktunya, yaitu waktunya. Menurut itunya kan fikihnya kan waktunya kan tergelincir matahari sampai nanti waktu asar kan. Ya, bayangan menjadi 2 kali lipat. Tapi menurut pendapat ini enggak. Ya walau dia mengakui bahwasanya waktunya sholat zuhur itu ya sama pendapat yang pertama. Tapi waktu untuk menunaikannya yang ada itu di awal waktunya. Ataupun kalau di luar awal waktu, maka itu jadi kodok. Hatta ya sama bitakhir an awalihi. Ya. Sehingga nanti dosa ketika kita sholat mengakhirkan dari waktunya, yaitu waktu pertamanya. Ya. Jadi kalau saya sholat, misalnya sholat zuhur, menurut pendapat yang kedua itu, sholat zuhur sekarang ini berarti saya dosa. Walaupun sholat saya ini sebenarnya ada di waktunya, tapi sholat untuk adanya, waktu menunaikan adanya itu sebenarnya di awal waktu. Ustaz, dia ngebatasin awal waktu tuh ada nggak sih? Awal waktu tuh apa gitu? Ada nggak? Di mazhab kita Imam Syafi'i kan itu kalau sholat maghrib ya ada qaul qadim ada qaul jadid ya. Kalau qaul jadid waktu maghrib itu kan kalau qaul jadid ya yang kita gunakan sekarang kan qaul qadimnya Imam Syafi'i. Yang qaul jadid kan mudhoiyah kan Imam Syafi'i kan. Bilangnya itu kan waktu maghrib itu ya waktu kapan ya sekiranya waktu yang cukup untuk digunakan untuk bersuci wudhu ya wudhu kemudian sholat maghrib 3 rakaat ya berapa menit itu kiranya kita katakanlah 10 menit lah ya sama wudhu-wudhunya. Setelah keluar dari itu dinamakan itu udah keluar dari waktu maghrib. Itu kan kaul jadidnya kayak gitu kan Imam Syafi'i. Iya, Ustaz. Itu dalam sholat maghrib aja, Ustaz. Kalau dalam sholat yang lain gimana, Ustaz? Enggak ada. Imam Syafi'i kaul jadid, tapi murid-muridnya Imam Syafi'i, pengikut ulama-ulamanya Imam Syafi'i yang ashabul wujuh, mujtahid madzhab, mujadid fatwa itu mengunggulkan pendapat yang qadim ya. Kalau kayak gitu kan susah, kita harus tepat waktu sholat maghribnya. Ustaz, bentar, Ustaz. Berarti yang kil ini pendapat dari usuliyin selain dari Imam Syafi'i, Ustaz? Yang kil? Iya. Wakila akhirul waktu. Ada yang mengatakan mudoyak ini. Kayaknya ini yang kol ketiga ini, pendapat yang ketiga ini mudoyak juga dia. Wakilahu akhirul waktu. Sholat wajib itu di akhir waktu. Kebalikannya yang kol yang kedua ini. Wa in quddimat alaihi fataqdimuha ta'jilun. Jika didahulukan, ya, jika kita mendahulukan sholat misalnya saya sholat zuhur tadi ya di waktu pertama, maka ini takjil. Maka ini takjil itu mendahulukan berarti ya, takjil terburu-buru. Ya nggak masalah menurut dia. Tapi waktunya ya berarti ya di akhir waktunya. Kebalikannya. Pendapat yang keempat, huwal juz'u alladzi waqa'at fih. Nah, pendapat yang keempat, waktu sholat wajib itu adalah bagian yang mana sholat itu terjadi. Bagian di mana sholat itu terjadi. Ya. Misalnya saya sholat zuhur sekarang misalnya. Ya berarti waktunya itu sekarang. Ya. Waktunya itu sekarang. Misalnya antum sholat zuhur nanti misalnya jam 2. Ya berarti waktunya itu ya tadi itu. Waktunya itu ya jam 2 itu ketika antum melakukan sholat zuhur itu. Jadi menurut qaul qil ini mudoyak ya, dia berpendapat bukan muasak mudoyak sama, tapi ya waktunya itu sesuai yang kita pilih gitu loh, sesuai yang kita
kita kehendaki, di mana kita menunaikan sholat itu gitu loh. Selama masih di koridor waktunya, yaitu tergelincirnya matahari sampai bayangan menjadi 2 kali lipat, ya berarti ya dimanapun waktunya itu apa namanya dinamakan itu waktunya ya. Itu Dimanapun awal sholat waktu, Ustaz, maksudnya. apa? Itu dimanapun terjadi kita sholat, misalkan dari jam 1 atau jam 2, jam setengah 3, itu namanya awalul waktu. Awalul waktu itu coba antum lihat ya. Awalul waktu itu coba lihat di takrirat itu. Kalau sekarang ini kayaknya udah lewat ya awalul waktu. Enggak, maksud Coba saya antum kill-nya ini, Ustaz. Kill-nya huwa yang mana al yang mana? kan Iya, kill yang keempat ini kan huwa. Huwa ini iya, balik ke awalul waktu, Ustaz. iya. Bukan awalul waktu. Huwa itu kembali ke sholatnya. Huwa apa? Waktu maktubah ini kembali ke waktu ya. Waktu sholat 5 waktu, waktu sholat wajib adalah Oh, iya. waktu atau bagian di mana sholat itu terjadi. Sholat itu ditunaikan. Waktu ada, Ustaz, ya jatuhnya. Waktu adanya ya. Ya, ini hampir mirip-mirip sama yang pendapat yang itu Mas, yang apa namanya? Yang pertama. Tapi untuk pendapat yang keempat ini dia bedanya apa? Bedanya itu dia mengatakan mudoyak. Ya mudoyak Mudoyak dalam tergantung dia artian ngerjainnya, Ustaz, ya. apa? Gimana? Kan mudoyak, jadi waktu ada itu kapan? Dari misalkan zuhur dari jam 2 sampai jam 3. Waktu mudoyak tuh kapan? Ya waktu dia mengerjakan sholatnya di antara Iya, dari jam 1 sampai jam 3 gitu, ibaratnya gitu. mudoyaknya itu ya ukuran sholat kita Mas. Terjadinya sholat kita yang mudoyaknya kayak gitu. Ya Oh, misalnya siap. kita sholat berapa menit, misalnya 5 menit. Ya udah berarti segitu waktunya. Oh, itu Sat, maksudnya mudoyak di call yang keempat, kill yang keempat. Iya, iya. Ya. Oh, saya Jadi kira kita tadi. sholatnya di waktu kapan terserah. Tapi nanti ketika apa terjadinya sholat itu, ya itu waktunya, waktu mudoyaknya. Oh, saya kira ini Sat, kayak misalkan dari jam 1 sampai jam 3, waktu ada tuh Ya. kapan? Ya ketika mengerjakan sholat itu. Nah, Kan gitu ya? iya kayak gitu. Tapi ya itu waktu adanya kata mereka. Dalam Iya, waktu. artian selain waktu itu, misalnya antum ya, misalnya mulai jam 2 sampai jam 3 itu ya, antum pilih jam setengah 2 misalnya, 5 menit kan ya. 5 menit kan ya, 5 menit. Nah, di waktu 5 menit itu dinamakan waktu ada. Karena sholat antum terjadi di waktu itu. Adapun selainnya itu bukan waktu ada. Loh, kalau kita sholatnya tiba-tiba lebih dari 10 menit, dari 5 menit gimana Ustaz? Ya tergantung itunya Mas. Itu kan 5 menit kan saya contoh. Misalnya antum 10 menit sholatnya ya berarti 10 menit adanya. Eh, coba Sat, Agak sama sih sama pendapat yang pertama sih. Pendapat yang pertama ini kan bedanya apa? Kalau pendapat yang pertama ini itu bilangnya itu apa waktu sholat wajib itu ya di waktu di mana apa waktu misalnya zuhur ya waktunya itu waktu di mana antara tergelincirnya matahari sampai masuk waktu asar, intinya kan gampangnya kayak gitu kan, dimanapun waktunya itu waktu zuhur. Misalnya saya melakukan tadi jam 12, ya sekarang masih waktu zuhur gitu loh, bisa. Seandainya saya melakukan sekarang masih bisa, dan itu dinamakan ada. Nah, kalau pendapat yang keempat, itu sama, hampir sama. Tapi bedanya ya, misalnya saya melakukan sholat tadi jam 12. Nah, setelah saya melakukan sholat, itu bukan waktu ada lagi, udah habis waktunya. Jadi adanya itu di waktu di mana saya melakukan sholat tersebut. Oh iya, paham saya. Ya hampir sama, kayak perbedaannya dikit ya, Sat. Apa khilaf Iya. lafzi, Sat? Nah, iya ya. Sama, tapi bedanya kalau yang pertama itu masih menganggap ini waktu ada. Seandainya saya melakukan di sini ya masih bisa gitu loh. Tapi kalau yang pertama enggak, itu sudah tertentu ya sesuai dengan terjadinya sholat kita di mana. Wa ilam takofi fawaqat ada uha al juz'u al akhir minal waqti. Gimana Mas? Berarti konsekuensi Sat ya. Kan ada i'adatus sholat ya, Sat. Boleh mengulang sholat. Ya kalau dia sudah mengerjakan di satu waktu itu, ketika dia mau ngulang jadinya sudah
keluar dari waktu sholat, Sat. Karena ya waktunya kan ya Ah, gitu ya, Sat, ya? iya, Konsekuensi. iya, 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 betul. Nah, itu yang ribet itu ya. Iya. Kalau pendapat yang pertama kan masih dinamakan i'adah ya, karena waktunya masih ada. Kalau pendapat yang keempat ini gimana ini kalau i'adah misalnya, pengen i'adah, misalnya ada jamaah yang lebih banyak, misalnya kita pengen ngulang sholat kita, itu kan dianjurkan kan. Nah, itu masih ada atau kodok itu? Menurut kaul pertama kan jelas adanya ya. Kalau ini kayaknya kodok. Siap, Ya. Sat. Wa illam taqo fihi, jika tidak terjadi di waktu yang bagian yang terjadinya sholat tadi, fawakoat ada uha, fawakoat ada aha, fawaktu ada iha al juz'u lahir minal wakti. Nah, jika nggak terjadi di waktu yang maksudnya tidak sholat ya, dari awal sampai akhir yang belum sholat, maka waktu adanya menjadi waktu di akhir ya, nggak ada pilihan lain. Waktu akhir ya berarti nggak ada pilihan lain, kita harus sholat di waktu yang akhir. Misalnya dari misalnya tergelincir mataharinya udah jam 12 ya, sampai jam 2 kita belum sholat ya, berarti nanti waktu adanya ya di sisa waktunya itu waktu akhir. Wakila, pendapatnya banyak banget ya, hilafnya ya. Wakila ingkudimat ala akhiril waktu waqa'at wajibatan bisyarti baqa'il fa'il mukallafan ila akhiril waktu. Jika sholat tersebut didahulukan di waktu yang pertama, di waktu ingkudimat, jika sholat lima waktu tadi itu didahulukan ya dari waktu akhirnya, waqa'at wajibatan bisyarti baqa'il fa'il ya, maka itu sholat tersebut masih dinamakan sholat wajib yang ada ya. Dengan syarat apa? Dengan syarat baqa'il fa'il ya. Orang yang sholat tadi, pelakunya tadi mukallafan, itu masih mukallaf statusnya, belum gila ya, nggak gila, nggak nggak mabuk ya, nggak hilang akalnya, mukallaf ya. Ila akhir, sampai akhir waktunya. Wa ilam yabqa kadzalik waqa'at naflan. Wah, ini kok nggak nyambung itu pembahasannya. Ini bahas wajib sama sunnah ini. Intinya kalau sholatnya itu di awal waktu ya, di awal waktu ya, ini dinamakan sholat wajib ya, dengan syarat kondisi orang yang pelaku sholat tadi itu masih mukallaf sampai akhir waktu. Jika orang tadi itu tidak, di pertengahan waktu setelah selesai dia sholat, dia itu gila, misalnya gila, maka waqa'at naflan, maka sholatnya tadi itu sholat sunnah. Ono ai pendapat ya, sholat sunnah ya. Jika sebelum waktunya habis dia udah gila duluan, misalnya, berarti kan nggak mukallaf kalau gila ya. Nah, ini dinamakan nafil ya, sholat sunnah namanya. Wahadil wal arba'ah mungkiratun lil wajib al muassa. Nah, pendapat yang empat ini selain aso ini Mas, ini empat ini itu adalah mungkiratun. Ini pendapat yang mengingkari wajib muassa ya. Jadi mereka mengatakan tidak ada wajib muassa. Wajib itu mudhoyak. Ya. Jelas ya? Jelas, Sat. Sat, ini nggak ada kayak ininya, Sat ya. Alasan kenapa kok saya kayak gini nggak ada ya? Yang mana? Yang gimana? Ini kan mereka kan munkiratun lil wajibil muassa kan. Itu kan berarti Ah, ada itu. usulnya kan? Ada usulnya kan? Ada ininya, Nah, itu nggak penarikan ada. hukumnya. Itu Nggak nggak ada ada di sini. alasan. Nggak ada. Di kitab yang lebih tebal mungkin ada nggak, Sat? Kayak gitu, Sat. Mungkin hasiahnya mungkin ada. Banani atau Syarhul Hasiyah itu mungkin ada. Antum pernah belajar, Sat? Ya baca lah Mas, saya baca lah. Karena kan Oh iya, dulu skripsi saya kan usul kan, jadi ya baca. siap, siap. Ya nanti udah tak pernah tak share kok Banani itu ya, Banani. Banani itu sarahnya Jamul Jawamiknya ya, bukan sarah Ghayatul Usulnya. Hasiah ataupun sarahnya. Hasiah Banani. Ya kapan-kapan lah kalau ada waktu kita baca. Wah, kita lihat ya. Oke, sekarang pindah ke ini ya, pembahasan yang lain. Wujubul azmi ala alaman akhor ya. Wajib berazam bagi orang yang mengakhirkan sholat. Ya.
wajib berazam bagi orang yang mengakhirkan sholat. Jadi kalau kita ingin mengakhirkan sholat misalnya jam 2 ya, jam 2:15 itu wajib berazam. Berazam dalam artian niat ya. Berazam dari sendiri ya, berazam bahwa kita ingin sholat mengakhirkan karena ada keperluan atau apa. Wal asoh ya, annahu asya'na domir sa'an berarti ini ya, hunya domir sa'an. Yajibu alal muakhir, wajib bagi orang yang mengakhirkan sholat. Ay muridut ta'khir, orang yang ingin mengakhirkan sholat an awalil waktu ya, dari waktu pertamanya alladzi huwa sababul wujub ya, yang mana waktu pertama itu adalah penyebab wajibnya sholat ya. Ilat wajibnya sholat zuhur kan dulu kusamsi kan ya, dulu kusamsi apa zawalu syamsi ya, ilat wajibnya sholat zuhur itu kan tergelincirnya matahari ya, tergelincirnya matahari dulu kusamsi zawalu syamsi sababun liwujubi sholat zuhri ya. Maka yang paling utama ya sholat itu di awal waktu ya, di awal waktu karena di sana ilatnya itu terjadi atau sebab atau ilat wajibnya sholat zuhur itu terjadi. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau sholat maghrib kan ghurubus syamsi ya. Ya. Wajib apa yang wajib? Mana fa'ilnya? Fa'ilnya yajib. Al-azmu, wajib azam. Wajib kita berazam ya. Fihi di dalam waktu awal waktu ini ya, misalnya di awal waktu kita sudah berazam ya. Ya. Awal waktu alal fi'li fil waktu ya. Wajib kita berazam untuk melakukan sholat itu di akhir waktunya. Ya, fil waktu ya, tapi masih dalam waktu sholat zuhur, tapi di akhir waktunya. Kama Shahahun Nawawi, sebagaimana pendapat ini ditashih oleh Imam Nawawi di Majmu'ihi, di dalam kitab Majmu'nya ya. Imam Nawawi kan punya kitab namanya Majmu' ya, Majmu' al-Majmu' yang enggak sampai selesai itu, sampai bab apa itu Majmu' itu ya. Enggak sampai selesai. Wa naqalahu ghairuhu an ashabina, dan juga selain Imam Nawawi juga menukil pendapat ini dari para ashab ya, para ashab Imam Syafi'i ashabul wujuh. Kenapa kok wajib azam? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa kok wajib azam karena segala gitu? Kenapa? Liyatamayyaza bihi at-ta'khiru al-jaiz an ghairihi. Agar bisa dibedakan mana mengakhirkan yang wajib ya, mana mengakhirkan yang jaiz an ghairihi, dan mengakhirkan yang haram. Kan tadi saya bilang kan bahwasannya ada waktu haram ya, ketika mengakhirkan itu ada waktu di mana kalau mepet-mepet itu kan haram. Tapi kalau kita emang sibuk, misalnya nggak sibuk sih, misalnya kita terjebak macet atau apa, kita berazam, nah itu kan itu jadi nggak haram mas. Jadi nggak haram sholat kita nanti kalau kita akhirkan mepet-mepet, bahkan ada yang keluar misalnya ya, ada yang keluar dari rokaatnya, ada yang keluar dari waktunya, itu ketika kita azam maka itu jadi apa, nggak haram ya, bukan haram dalam artian nggak dosa ya, nggak dosa ya, nggak dosa. Jelas ya? Tadi jadi haramnya ini karena nanti mengakhirkannya atau gimana? Iya, mengakhirkan sholat, mengakhirkan sholat kan walaupun masih dinamakan ada misalnya ya, dengan syarat tadi itu tetap kita berdosa, haram. Kenapa Ustaz? Ya, karena mengakhirkan sholat mas, ilat wajibnya kan tadi di depan. Istilahnya kita kan udah istihza itu berarti kan, udah meremehkan sholat kan. Jadi harus diniatin saat kalau mengakhirkan sholat. Iya, harus diniatin di sini. Di sini agar ada perbedaan lah, agar ada perbedaan antara apa, mengakhirkan yang diperbolehkan dengan mengakhirkan yang tidak diperbolehkan. Wa ta'khirul wajib al-muwassa' anil mandub fi jawazi ta'khir an awalil waqti. Dan juga agar bisa dibedakan apa, mengakhirkan wajib al-muwassa' ya, mengakhirkan apa, ibadah wajib yang waktunya luas, anil mandub, dari ibadah mandub, dari ibadah yang apa namanya, yang sunnah ya, ibadah yang sunnah, misalnya sholat duha misalnya antum akhirkan
Nah, itu kan nggak wajib azam itu, nggak wajib azam. Agar bisa dibedakan gitu loh. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Kalau wajib berarti kalau ingin mengakhirkan harus ada azam di sana. Kalau yang sunnah nggak usah ada azam. Agar bisa dibedakan antara wajib dan sunnahnya. Jadi alasannya ada dua ini ya. Agar bisa dibedakan mengakhirkan yang diperbolehkan ya. Kalau di dalam masih koridor sama-sama wajibnya. Agar bisa dibedakan mengakhirkan yang diperbolehkan dengan mengakhirkan yang diharamkan. Kemudian alasan yang kedua adalah agar bisa dibedakan antara mengakhirkan sholat wajib dengan mengakhirkan sholat sunnah. Bisa wajib takhir an awalil waktu. Di dalam diperbolehkannya mengakhirkan sholat tersebut dari waktu pertamanya, awal waktunya. Wakila la yajibu, menurut kaul kil ini gak wajib. Gak wajib ngapain pakai azam segala, ya udah akhir-akhir gitu loh. Yang penting masih ada waktunya gitu. Iktifaan bil fi'li cukup. Kita sholat di akhir ya udah selesai masalah. Warajjahaul asl. Nah ini kitab asalnya yaitu kitab Imam Subeki di dalam Jamul Jawami mengunggulkan pendapat yang kedua ini. Wa za'ama annal awwal la ya'rifu illa anil qadi. Kemudian Imam Subeki ya Tajuddin Az-Subeki ya yang punya Jamul Jawami mengklaim bahwasannya pendapat pertama ini yang mewajibkan azam segala ini itu layak rifu illa anil qadi Abu Bakar al-Baqilani. Itu tidak diketahui, pendapat ini tidak diketahui kecuali dari pendapatnya Abu Bakar al-Baqilani. Oman tabi'ahu, dan mereka yang mengikuti pendapatnya Abu Bakar ini. Wa annahu min hawatifil qadi wa min a'dha'im wa minal a'dha'imi fid din. Ini dan pendapat ini itu hawatifil qadi ini cuma pendapat yang tanpa dalil gitu loh, enggak ada dalilnya. Ya, pendapat yang enggak ada dalil dari qadi ya, cuma pendapat yang pendapat yang hafawat artinya apa Ustaz? Ya, hafawat itu ya ya hafawat ini itu keburu-buruan ya. Pendapat yang tergesa-gesa dari Qadi Abi Bakir ya, Al-Baqilani ya. Dan juga Al-Adhaim ini pendapat yang pendapat yang tergelincir ya, nawazil ya, tergelincir ya, yang seharusnya nggak dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baqilani. Katanya Imam Subeki, katanya Tajuddin Az-Subeki. Imam Zakaria Al-Ansori ngikutin yang mana, Ustaz? Ya yang pertama ini yang ditasheh ini ya wajib azam itu. Oh. Ya. Ini kok bisa muncul perkataan kayak gitu, Ustaz? Dari Imam Subeki. Ya emang emang masuk akal juga sih. Ayo coba secara diakal. Kenapa wajib azam segala? Ya udah ditarik akhir gitu loh, nggak usah pakai azamnya. Ya, iya sih. Fa'in kulta, jika kamu mengatakan yajibu alal awal ta'addudul badal wal mubdal wahid. Nah, jika kamu mengatakan, katanya Syekh Zakaria ya, jika kamu mengatakan bahwasannya pendapat yang pertama ini yalzam ya, bisa saja pendapat yang pertama ta'addudul badal. Yaitu badal di sini azam ya. Azam itu kan badal pengganti kan. Harusnya kan kita sholat di awal waktu. Tapi kita ganti dengan azam sehingga kita ganti nanti sholatnya di akhir waktu. Kita kan bisa azam berkali-kali kan. Azam sekarang, azam nanti, azam loh kok banyak banget penggantinya gitu loh. Kita kan wal mubdal wahid, sedangkan yang diganti itu cuma satu saja. Sholat satu saja yang diganti. Tapi gantinya banyak. Bisa sekarang, bisa tadi ya. Di awal waktu kita udah azam, di pertengahan waktu kita azam lagi, aku nanti ganti sholat lah. Setelah itu beberapa jam lagi, iya aku nanti ganti sholat ya. Ya banyak badalnya itu, azamnya itu banyak. Sedangkan yang diganti cuma satu. Nah ini kan nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai. Secara akal nggak sesuai. Harusnya ya cukup satu aja. Setelah itu nggak boleh. Tapi kenyataannya kan boleh. Azam berkali-kali itu boleh. Kulna, Imam Zakaria membalas menjawab sanggahan tersebut. Kulna mamnuun, ini nggak boleh. Nah, seperti itu nggak boleh. Mamnuun itu la yajibu idzatul azm. Ya. Nah, ini
pernyataan seperti ini nggak bisa dibenarkan ya. Kenapa? La yajuzu azm. Ya karena nggak wajib mengulang azm itu nggak wajib. Kita mengulang-ulang azm itu nggak wajib. Bal yanhasibu ala ajza'il waqti kan hisabin niyyah ala ajza'il ibadah at-tawilah. Ya, akan tetapi azm ini yanhasibu menarik ataupun mengangkat ataupun menarik semua ajza'i waqti ya, semua bagian di waktu ya, sebagaimana kan sihabin niyyah ala ajza'il ibadah tawilah. Sebagaimana niat itu menarik semua bagian-bagian ibadah yang panjang. Bagaimana sholat, niat itu bisa menarik semua sholat ya. Semua bagian-bagian sholat yang panjang. Begitu juga azm ini bisa menarik semua bagian-bagian. Ya, jadi cukup satu niat saja, nggak usah setiap waktu niat. Sekarang azm, nanti azm naik azm enggak. Jadi satu azam itu sudah mencakup semua waktu gitu loh, sudah terwakili semua waktu. Sebagaimana sholat itu cukup satu niat saja di awal, adapun nanti pertengahan nggak usah niat lagi, karena satu niat itu sudah menarik semua komponen ataupun bagian-bagian ibadah yang dilakukan sampai akhir. Saya belum ngerti alurnya. Terus, Fa'in kulta, maka kamu ini pendapatnya Imam As-Subki. Fa'in kulta. Bisa jadi. Intinya pendapat yang mengatakan fa'in kulta ini kontradiktif ya, orang yang kontra terhadap Zakaria. Kalau wajib azam bisa saja azam itu diulang-ulang. Azamnya itu diulang-ulang. Sedangkan yang di azam itu kan badalnya diulang-ulang, sedangkan yang diganti itu cuma satu saja, ibadah dulu saja. Paham ya? Paham, Ustaz. Nah, Ustaz, saya nanya mufradat. Iya, gimana? Yang mana? Azza tadi apa bagian? Ajaza itu kan jamak taksir daripada juz'un. Jamak taksir daripada juz'un. Ini bunyi apa ini, Rek? Itu dekat saya. Itu ajza, Tat. Iya, ajza. Kama qalahu al-imamul gimana? Di kitab ya. Kalau di kitab saya kayak salah, azza dia tulisnya. Oh iya, salah. Salah ya? Azza. Salah. Kama qalahu Imamul Haramain. Ini pendapat ini juga dibenarkan oleh Imam Haramain ya. Haramain. Fa in qulta, jika kamu mengatakan al-azmu la yasluhu badalan anil fi'li. Al-azmu la yasluhu badalan anil fi'li. Jika kamu mengatakan mengkritik Zakaria dengan perkataan azam itu nggak bisa, nggak layak menggantikan pekerjaan. Gimana kok? Kok azam cuma niat saja itu bisa menggantikan suatu pekerjaan? Ya, kita menggantikan sholat di awal waktu dengan azam, dengan cuma melakukan azam. Itu badalul syai'yakum maqamahu. Ya, karena pengganti dari sesuatu itu menempati tempat sesuatu tersebut harus sepadan dong. Walas lumula sekali. Ya, harus apple to apple kalau bahasa gaulnya, apple to apple. Ya, kamu ngerusakin buku saya, kamu harus ganti dengan buku yang sama. Jangan kamu ngerusakin buku, kamu ganti dengan apa? Dengan pulpen, nggak sepadan. Ya, begitu juga ini. Azam ini kalau emang dia dikatakan pengganti, yoga apple to apple. Karena apa? Karena azam ini adalah cuma niat, sedangkan yang diganti sholat. Kalau emang jadi pengganti itu harus sesuai dong. Walas mulai sekali azam nggak bisa, nggak melampau, nggak bisa disamakan dengan sholat, nggak setara. Dijawab oleh Zakaria, kultu la yakhfa anal murad bikauni badalan anhu annahu badalun an iqaihi fi awali waqtihi. Ya. Ini udah jelas ya, la yakhfa. Yakhfa kan samar, berarti jelas ya. Ya, ini jelas bahwasannya yang dimaksud bahwasannya azam itu pengganti, itu adalah pengganti daripada an iqaihi ya. An iqaihi pengganti daripada sholat yang ada di awal waktu, la an iqaihi mutlakon. Bukan penggantinya secara mutlak ya, tapi pengganti an iqaihi
fi awalil waktu ya, di awal waktunya saja, bukan pengganti secara mutlak. Wala sumqa imun maqamahu fi dzalik. 11 fi jamil waktu. Oh, mutlak kondisi maksudnya fi jamil waktu ya. Mau tadi. La yakhfa bahwasanya anal murad bi kauni badalan, ya, jelas bahwasannya maksud daripada azam itu pengganti daripada sholat yang diakhirkan adalah maksudnya dia itu pengganti daripada sholat yang dilakukan di awal waktu. Bukan pengganti secara keseluruhan, waktu keseluruhan ya, mulai awal sampai akhir enggak. Tapi pengganti di awal waktu saja. Walas muka imun maqamah. Dan azam itu bisa menjadi kok imun maqamah. Kayaknya ini jawabannya Zakaria ini memaksa ya kayaknya, enggak cocok ya. Ya enggak? Coba lihat ini ya. Ini kan apa kritikannya kan ini kan ya. Azam ini nggak bisa dibuat pengganti daripada suatu pekerjaan ya, karena antara azam dengan sholat itu kan nggak apple to apple kan ya. Azam kok sholat kok diganti dengan azam. Nah, harusnya sholat diganti dengan yang sepadan dong, misalnya sholat atau apa. Tapi jawabannya Zakaria malah bahas masalah waktu. Ini kayaknya enggak atau pemahaman saya yang kurang. Tapi jelas ini. Anal murad bi kauni badalan annahu ya badalun an iqaihi fi awalil waqti. La an iqaihi mutlaqan. Anhu dari sebagian waktu kali, anhu dan. Iya, an iqaihi iya sebagian waktu fi awal waqti di waktu pertamanya. Ya. La an Ya. iko Bahwasanya azam itu sebagai pengganti daripada sholat, bukan pengganti daripada sholat di awal waktu saja, bukan di semua waktu. Jawabannya Zakaria kayak gitu. Harusnya kan beliau kan fokus menjawabnya itu fokus di mana? Di apa namanya? Di pekerjaannya, ya. Iya. Zakaria kan Zakaria siapa namanya? Yang kritik kan itu mengkritik dari sisi bahwasanya azam yang mana di situ sebagai pengganti daripada sholat di awal waktu itu kan gak apple to apple. Ini pengganti dengan yang diganti itu kan harus sama kan, harus sesuai gitu loh. Ente ngilangin sepeda motor saya ya harus ganti sepeda motor. Jangan ente ngilangin sepeda motor saya, ente gantinya dengan buku. Nah, kan gak apple to apple. Nah, kayak gini ya, yang jadi ditekan kritiknya itu kayak gitu. Tapi Zakaria di sini kritiknya menjawab kritiknya dari sisi yang lain. Nah, itu yang saya agak kurang ya. Mungkin karena bakal diganti juga saat yang diganti itu waktunya aja gitu, enggak? Gimana? Kan yang digantinya itu waktunya aja, bukan sholatnya. Lah sholatnya tetap ada gitu. Kan diakhirkan sholatnya. Jadi yang dimaksud mengganti adalah mengganti sebagian waktu, Ustaz. Mungkin ya, kalau waktu bisa. Nanti sholatnya dibayar di akhir gitu ya. Maksudnya mungkin jawaban Zakaria sekalian menjelaskan bahwasannya maksudnya badal bukan badal anil fi'li tapi anil waqti. Kayaknya. Ya itu mungkin bisa. Allah alam. Ada yang ngeritik kitab ini nggak, Ustaz? Apa? Ada yang ngeritik lagi nggak kitab Ghayatul Usul? Nggak tahu ya. Mungkin hasiah-hasiahnya kayak bahasa hal itu. Bahasa hal kan punya hasiah ini. Sarahnya Ghayatul Usul atau hasiahnya Thariqatul Usul. Bahasa hal itu yang usulinya Indonesia itu yang meninggal. Itu kan punya kitab keren itu, mendunia itu. Itu mendunia saat kitabnya. Wah iya, mendunia. Bahasa hal itu mendunia. Thariqatul Usul itu dipakai di mana-mana. Di Mesir, di tempat saya juga banyak bahasa hal itu. Thariqatul Usul. Gimana Mas? Kalau bahasa hal itu mungkin saya karena kurang tahu ya, Ustaz. Bahasa hal itu di mana ya, Ustaz ya? Pondoknya atau ulama Indonesia kah? Iya. Mondok asli Indonesia tadi.
Iya, teman saya ada yang cucunya Mbak Sahal itu. Pati kalau nggak salah Pati. Dari Pati Mbak Sahal itu. Oh, Pak. Nama pondoknya Keren. apa, Ustaz? Aduh, lupa saya. Kajen. Lupa saya. Keren itu. Orang Indonesia itu keren. Kitabnya dunia. Salah satunya Mbak Sahal itu ya. Terkenal dengan usul fikihnya itu. Mbak Sahal. Ya. Ana taunya Ya. ini aja, Ustaz. Quote-nya beliau yang terkenal itu gini apa? Kalau menjadi orang baik itu gampang. Dengan diam kita bisa menjadi orang baik. Tapi kalau kita ingin bermanfaat kita harus gerak. Maka kita bisa menjadi orang manfaat. Jadi orang menjadi orang baik itu gampang ya. Kita diam saja udah baik. Tapi kalau menjadi orang manfaat kita harus gerak. Itu yang banyak di itu ya quote-nya beliau. Ya, guru saya Dr. Mustafa ini yang buku yang antum baca ini ya. Nah, itu kan banyak nukil kan, banyak hasiahnya footnote-nya itu kan banyak yang ngambil dari bahasa hal itu. Thariqatul Husul. Itu banyak itu. Mana? Kadang itu ya sering nanti lah kalau ketemu saya tunjukkan. Oke, gimana teman-teman? Ya, Kita selesaikan bab ini ya, kurang dikit. Oke. Lanjut, Ustaz. Oke. Oke, kita baca matanya dulu. Waman akhara ma'adzanni ya. Waman akhara ma'adzanni fautihi aso. Barang siapa yang mengakhirkan wajib ya. Wajib yang muasa, wajib yang waktunya itu luas kayak sholat zuhur ya, sholat 5 waktu lah. Ma'adzanni fautihi, sedangkan dia menyangka bahwasanya dia akan meninggalkan sholat tersebut, misalnya haid misalnya. Ada perempuan yang misalnya sekarang ini ada waktu dia belum mendatang haidnya, tapi dia tahu bahwasanya nanti sejam 2 jam lagi dia bakal haid gitu. Ya, dia sengaja mengakhirkan sholatnya. Ya, dia mengakhirkan sholatnya dengan dalam keadaan tahu bahwasanya dia akan terhalang nanti sholatnya karena haid misalnya, atau karena meninggal misalnya. Ya, dia tahu bahwasanya nanti akan ada prasangka bahwasanya dia akan tertabrak atau apa. Gimana hukumnya? Aso, maka dosa. Ya, orang seperti ini yang mengakhirkan sholat seperti ini bentuknya itu aso, dosa. Wa annahu in bana hilafuhu wa fa'alahu fa'ada'un. Wa annahu in bana hilafuhu. Tapi jika misalnya prasangka dia itu enggak terjadi. Wa in bana, jelas ya. Hilafuhu ya. Apa yang bertentangan dengan prasangkanya ya. Jadi prasangkanya itu enggak terjadi. Misalnya dia enggak haid. Nah, kemudian dia sholat kan, mau enggak mau kan karena wajib. Wa fa'alahu ya, dan dia melakukan sholat di akhir waktu tadi. Fa'adaun, maka sholatnya ini adalah ada ya, bukan kodok ya. Jadi sholatnya ini ada bukan kodok karena dia masih melakukan sholatnya di waktunya ya. Wa anna man akhara ma'adzanni khilafihi lam ya'si. Adapun man akhara, orang yang mengakhirkan sholat ya, ma'adzanni khilafihi ya, sedangkan dia berprasangka bahwasannya dia itu bisa ya, ma'adzanni khilafihi maksudnya dia itu berprasangka bahwasanya dia akan baik-baik saja nanti gitu, akan masih hidup lah, atau enggak haid misalnya. Lam ya'si. Tapi ternyata dalam kenyataan dia meninggal misalnya, atau haid. Atau meninggal misalnya, lam ya'si, maka orang seperti itu tidak dosa ya. Orang seperti itu tidak dosa. Karena emang mengakhirkan sholat itu enggak apa-apa, dan dia prasangkanya masih dia berprasangka bahwasanya dia itu masih ada dalam keadaan sehat di akhir waktu nanti. Oke, itu matannya. Kita baca syarahnya. Hukum man akhara al-wajib al-muwassa. Hukum orang yang mengakhirkan wajib yang muwassa ya. Wa man akhara al-wajib al-muwassa, barang siapa yang mengakhirkan ibadah wajib yang muwassa, yang luas waktunya, bi alam yastagil fihi awalul waqti matalan, ya yaitu ya, ini bayaniyah ya, tafsiriyah ya. Ya, yaitu dia itu enggak melakukan ibadah tersebut di awal waktunya misalnya ya.
ma'adzanni fautihi, bersamaan, sedangkan dia itu berprasangka bahwasanya dia kalau diakhirkan itu dia akan ada halangan, ya, dia niat mengakhirkan sholat sengaja dengan ada prasangka dalam dirinya bahwasanya dia nanti akan ada halangan, ya, sekiranya dia nanti nggak bisa sholat nih, nggak sholat ya, ada perempuan yang wah nggak sholat, aku nanti sholat akhir lah, mengakhirkan sholat lah, tapi dia berprasangka bahwasanya nanti dia haid, dia bakal lolos dari sholat, dari kewajiban sholat. Bimautin, ya, baik itu dia berprasangka bahwasanya dia di akhir waktu nanti meninggal atau haid atau semisalnya, ya. Wahada amu min qaulihi, pernyataan ini itu lebih umum, ya, lebih mencakup daripada pernyataannya saya Tajuddin ma'adzon nil maut. Di ibaratnya siapa namanya? Ibaratnya Jamul Jawame, ya. Itu ibaratnya ma'adzon nil maut, sedangkan saya Zakaria di sini di Waitul Usul pakai ma'adzon nifautihi. Lebih umum kan, itu mencakup haid dan penghalang-penghalang yang lain. Gimana hukumnya? Jawabnya mana? Aso, dosa. Lidhonnihi fautal wajib ditakhir. Karena dia menyangka bahwasannya dia akan melewati kewajibannya gara-gara dia mengakhirkan tadi. Ya. Karena prasangkanya. Seandainya dia nggak berprasangka kemudian mati temenan, ya, mati beneran, ya dia nggak dosa. Tapi karena prasangkanya tadi, seakan-akan dia tahu kan bahwasanya dia akan melewati suatu kewajiban, maka dia dosa. Wal asoh annahu in bana hilafu, ya, menurut kaul yang asoh, seandainya apa yang dia prasangka tadi, ya, dia prasangka bahwasanya dia haid di akhir waktu atau dia meninggal di akhir waktu. Wa in bana hilafu, jika prasangkanya itu bertentangan, nggak jadi mati misalnya, itu kenyataannya nggak mati, kenyataannya nggak haid. Wa fa'alahu fil waqti, ya, dan dia melakukan sholat tadi di waktunya, fa'adaun fi'luhu, maka pekerjaannya ini tadi adalah ada, ya, bukan qadha. Li'annahu bil waqti al-muqaddar lahu syar'an, karena dia melakukannya di waktu yang sudah ditakar oleh syariat, ya. Ya udah, maka ada masalah di sana. Kenapa, Mas? Bana artinya perasaan, ya, Ustaz. Sangkaan. Telah, bukan. Bana itu telah jelas gitu loh. In bana hilafu, ya, bahwasanya jika telah jelas, apa hilafuhu, hilafu dzanni maksudnya. Hilaf kan apa, bertentangan, ya, Mas, ya. Jika telah jelas, ya, apa yang dia sangka itu bertentangan dengan kenyataan, maksudnya kayak gitu loh. Ya, Ustaz. Ya. Wakila fi'luhu qadaan. Nah, Mendawakil mengatakan bahwasanya ini kodok ini. Jika orang kayak tadi itu yang mengakhirkan dengan dia menyangka bahwasanya dia akan terhalang nanti di akhir, kemudian ternyata nggak ada inbana hilafuhu. Nggak, apa yang dia sangka nggak ada, dia sholatnya ini menurut kaul kil itu kodok. Li'annahu ba'dal waqti alladhi yatadayyak bidhannihi. Ya, karena kenapa kok dinamakan kodok? Karena dia melakukannya setelah waktu yang mana ya tadayak, ya, waktu tersebut itu menjadi sempit dengan prasangkanya tadi, ya, dengan prasangkanya tadi. Jadi waktunya tadi itu jadi sempit gara-gara prasangkanya tadi. Wa in bana khata'uhu, ya, walaupun bana jelas khata'uhu, ya, kesalahan daripada kesalahan daripada prasangkanya itu. Tapi gara-gara prasangkanya tadi, dia itu waktunya itu jadi sempit. Ya. Itu kok Ya, fa'adaun fa'alahu. Oh gitu sih. Apa? Fa'adaun fa'alahu. Yang itu loh. Fa'adaun fi'luhu. Oh, fa'adaun fi'luhu. Fa'adaun fi'luhu. Apa sih? Maka ya dinamakan ada, Mas. Ya, ada fi'luhu. Dinamakan ada. Iya. Fa'adaun, ya kan masdar kan bisa beramal sebagai fi'il kan? Fa'il itu, fa'il, ya, fa'ilnya masdar. Masdar, isim fi'il, isim fa'il, isim maf'ul itu kan bisa
bisa beramal sebagaimana fi'il. Oh, berarti itu ada fi'luhu itu fa'ilnya ada. Fa'ilnya ada. Bisa beramal sebagaimana fi'il. Kalau antum udah lewat kan bab maf'ul mutlakan atau masdar Udah Ustaz, di tapi Alfiyah. saya kan mau nerka ya. Cocok kalau antum mau mempraktekkan pendalaman nahwu di kitab-kitab usul fikih ini cocok ya, karena emang sulit. Jadi antum Karena kan benar-benar jarang saat Pak ada praktek. kalau di kitab-kitab fikih kan Iya, jarang. tuh. Tiba-tiba Iya, nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Ya di sini adanya di usul fikih. nah, Antum ini belum baca kitabnya Imam Haromen, belum baca punyanya usul fikihnya Imam Ghazali, belum baca kitabnya yang Hanafi, madzhab Hanafi fuqaha, wah serem-serem tambah. sulit ya saya. Iya, bisa dikatakan seperti itu kalau nggak biasa gitu. Oh gitu. Kalau nggak biasa kayak gitu. Wa yadharu atharul hilafi fi niyatil ada awil qada. Fi niyatil qada awil qada. Di sini nampak berarti di sini hilafnya bukan hilaf lafzi ya, tapi hilaf maknawi dalam permasalahan ini ya, hilaf lafzi bukan hilaf maknawi ya. Dalam permasalahan ini, persoalan yang terakhir ini ya, ini. Ini hilafnya adalah hilaf lafzi ya. Bahwasanya jika seseorang itu yang mengakhirkan sholat tadi, dia menyangka bahwasanya dia meninggal, ternyata gak jadi meninggal, prasangkanya itu salah. Kemudian dia sholat beneran, sholat. Menurut kaul yang aso kan itu sholatnya itu ada, menurut kaul kil sholatnya kodok. Dari hilaf ini itu nampaklah di sini dampak daripada perbedaan tadi, hilaf tadi ya, hilaf ini ya. Apa? Wa yadharu athurul hilaf fi niyatil ada awil qada. Ya. Yang pertama dampaknya dalam niat. Jadi misalnya ada orang perempuan dia itu mengakhirkan sholat dengan dan dia berprasangka bahwasanya dia akan haid nanti di akhir waktu. Tapi dia mengakhirkan sholat sengaja emang agar dia nggak sholat gitu loh. Kemudian kenyataannya ternyata dia nggak jadi haid. Otomatis kan dia sholat, ya wajib sholat kan, haid, nggak keluar darahnya. Itu niat ada atau niat kodok. Menurut pendapat yang pertama, yang aso, dia wajib niat ada. Karena menurut pendapat yang pertama di sini itu masih ada. Tapi untuk pendapat yang kedua, dia itu adalah niat kodok. Karena itu udah menjadi kodok menurut pendapat yang kedua. Itu dampak daripada perhilafan ini yang pertama yang masalah niat. Yang kedua, ya ini. Wa fi annahu law furida dzalik fil jum'ah tusalla fil waqti 'alal awwal wa tuqda dhuhran la jum'ata 'ala tsani. Nah, dampaknya yang kedua ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan harus dilakukan sekali ya. Harus dilakukan sekali dan di awal waktu juga. Ya, dan harus ada ya, harus ada sholat Jumat itu harus ada. Nggak ada sholat Jumat itu kodok ya. Ya, kalau misalnya orang meninggalkan sholat Jumat ya berarti dia harus sholat zuhur, gantinya sholat zuhur. Karena nggak ada istilah Jumat kodok. Nah, dalam fikih kan nggak ada istilah Jumat itu kodok. Nah, dampaknya di sini. Ya, misalnya orang kayak tadi itu kan ya, orang yang menyangka dia mengakhirkan sholat dengan sengaja, dengan prasangka di akhir waktu nanti dia akan meninggal misalnya, dia akan meninggal. Ternyata nggak jadi meninggal. Ternyata dia nggak jadi meninggal. Nah, menurut pendapat yang pertama, maka dia masih wajib sholat Jumat fil waqti 'alal awal ya. Masih wajib sholat. Karena itu menurut pendapat yang pertama itu sholatnya masih ada. Tapi menurut pendapat yang kedua, tuqda dhuhron. Karena orang yang sholat tadi itu, yang berprasangka tadi itu sholatnya kodok, maka menurut pendapat yang kedua itu nggak boleh Jumat lagi karena kodok statusnya. Ya, sholat Jumat nggak ada istilah sholat Jumat yang kodok, berarti harus zuhur. La Jum'ata 'ala tsani. Tuqda dhuhran la Jum'ata 'ala tsani.
Nah, ini jadi dampak daripada harapan hilaf tadi itu di dua permasalahan. Yang pertama dalam niat, yang kedua ketika sholat Jumat. Oke, jelas ya? Tapi Ustaz, lucu sih yang kedua ini Ustaz. Kalau dia menyangka Gimana? kan lucu sih yang kedua ini Ustaz. Kalau dia akan menyangka mati tapi ujung-ujungnya tidak mati, kemudian dia sholat Jumat. Waduh, biasanya kan orang yang tahu dirinya mati kan cuma wali Ustaz. Menyangka, di sini ibaratnya menyangka, Mas. Pakai bahasa menyangka. Mungkin dari Sama. diagnosis dokter, Ustaz ya. Iya, Tapi Ustaz, menyangka ya. apakah Atau statement misalnya dia terjebak oleh bom waktu. Terjebak oleh bom waktu misalnya. Terjebak oleh bom waktu bisa saja. Iya. Ustaz boleh ulang ibarat, saya bingung. Ibarat yang mana? Yang li'annahu ba'dal waqti alladzi tubayyin. Pendapat yang kedua kan pendapat pertama menamakan sholat orang yang tadi itu yang salah prasangkanya itu kan ada. Pendapat yang kedua menamakan qada, fi'luhu qada'un ya. Fi'luhu qada'un mubtada khabar ya, li'annahu ba'dal waqti. Ya. Karena sholat yang tadi itu dilakukan setelah waktu ya, yang mana waktunya ya tadayak bidunhi, yang awalnya waktunya itu jadi sempit sebab dia berprasangka tadi. Kan dia berprasangka bahwasanya dia akan mati atau dia akan haid. Perempuan udah berprasangka dia akan haid. Jadi waktunya kan udah sempit kan. Dibatasi misalnya akhir waktu misalnya dia mengira-ngira dia bakal haid jam 12. Nah, dia di awal waktu zuhur udah niat mengakhirkan sholat. Aku mengakhirkan sholat nggak apa-apa kan? Tapi dia udah tahu bahwasanya dia bakal lolos dari, maksudnya dia berprasangka dia bakal lolos dari sholat karena dia di akhir waktu bakal haid gitu loh. Nah, jadi waktunya itu kan sempit kan, menyempit. Asalnya itu zuhur itu zawalus syamsi, tergelincirnya matahari sampai nanti asar ya. Nah, itu dipersempit sampai jam 2 misalnya. Dipersempit dengan prasangkanya bidonihi. Wa in bana khata'uhu, walaupun prasangkanya tadi kenyataannya salah, wa in bana khata'uhu. Maka oleh karena itu dia kan sholatnya kan nanti otomatis di jam 2-an kan. Yang asalnya dia itu sudah dia persempit bahwasanya jam 2 ini saya bakal haid. Otomatis dia udah mempersempit waktu zuhur. Ya, mulai tergelincirnya matahari sampai jam 2. Nanti setelah jam 2 ini seakan-akan udah keluar gitu loh, keluar dari sholat. Sementara prasangkanya itu salah. Kemudian dia sholat di luar jam 2 ini. Ya karena ketika dia mengikuti prasangkanya itu, maka seakan-akan waktu zuhur ini udah keluar gitu loh. Karena dia di awal udah berprasangka bahwasanya dia bakal haid di jam 2. Gimana, Mas? Oke. Kalau yang furido dalika fil Jumat tu shalah fil waqti alal awal. Bi annahu law furido dzalik fil Jum'ah. Furido di sini bukan wajib ya artinya ya. Furido itu artinya misalnya. Bi annahu law furido dzalik, seandainya permasalahan pertama kan di dalam niat ya, permasalahan niat. Permasalahan yang kedua fi annahu ya, permasalahan ini law furido jika dipermisalkan fil Jum'ah di dalam permasalahan sholat Jumat. Tusalla fil waqti alal awal. Maka menurut pendapat yang pertama yang mengatakan ada, ini dilakukan sholat Jumat, masih sholat Jumat. Karena masih ada ya. Sholat Jumat enggak. Tapi menurut pendapat yang kedua ini qada zuhur karena enggak ada sholat Jumat yang qada. Tuqda zuhran la Jumat ta'ala. Gimana, Mas? Gambarannya gimana? Yang apa? itu maksudnya dia udah lewat sholat Jumat. Iya, misalnya ya ada orang yang hari Jumat dia itu niat mengakhirkan sekelompok lah, atau di desa lah, satu desa ada kelompok orang yang menyangka mereka itu udah ada bom waktu ya, dia bakal meninggal di jam 2. Ya udahlah, mereka meniati semua kita sholat jam 2 aja ya, dengan ya mengakhirkan sholat nggak apa-apa, tapi mereka berprasangka bahwasanya dia akan lolos dari sholat ini karena dia akan mati jam 2 karena ada bom waktu di jam 2.
tapi ternyata bomnya itu nggak berfungsi, rusak. Jam 2 kan berarti kan nggak jadi sholat. Menurut kaul pertama kan itu ketika mereka sholat kan, otomatis mereka sholat Jumat kan di jam 2 itu karena kan nggak jadi bomnya. Menurut kaul pertama ini masih wajib sholat Jumat. Ya, karena masih ada statusnya. Ya, masih ada. Tapi menurut pendapat yang kedua, ini udah nggak sholat Jumat lagi. Ya. Karena menurut pendapat yang kedua itu adalah kodok. Sedangkan kodok itu nggak ada, sholat Jumat kodok itu nggak ada, Mas. Ya. Kalau antum misalnya nggak sholat Jumat, ketinggalan, ketiduran atau apa, masuk waktu asar atau udah ketinggalan ya antum berarti nggak wajib sholat Jumat. Kodoknya pakai zuhur ya, nggak ada sholat Jumat kodok itu nggak ada. Makanya di sini dikatakan zuhur, dikodok secara zuhur karena pendapat yang kedua mengatakan kodok. Oke, Ustaz. Paham, Ustaz. Wadih, Ustaz, wadih. Oke, kurang dikit ya. Kurang dikit. Wakila, wal asoh, ada satu permasalahan lagi. Ya, Wal asoh bentar. Tapi berarti kalau wal asal itu berarti pendapat kita kan dengan pendapat Imam Syafi'i. Oke. Iya, kayaknya pendapat kita. Tapi itu kan Ya, tadi kan wakil semua kan. Iya. Tapi nggak berarti bisa dijadikan pegangan, Mas. Ini biasanya kan usul fikih itu kan kadang kan jawas kan, ada ibarat jawas, ada ibarat wuku, wake. Kalau jawas itu ya itu nggak terjadi kadang tapi boleh secara akal kayak gitu. Kalau wake ini secara itu boleh tapi nggak terjadi, kenyataannya nggak terjadi. Makanya dilihat di fikihnya langsung aja kalau pengen tahu. Wal asu annaman akhara al wajib al madhkur ma'adhanihi lafihi. Ah, ini kebalikannya ya. Barang siapa yang mengakhirkan sholat atau kewajiban ya bersamaan dengan prasangkanya bahwasanya dia itu masih bisa ya, nggak menyangka mati, nggak menyangka haid. Apa normal-normal aja lah. Misalnya kayak saya ngajar ini ya, saya prasangka saya mau mengakhirkan sholat lah. Dengan prasangka saya bisa nanti jam 2 sholat. Ya. Fabana hilafu dzannihi. Tapi ternyata apa yang dia prasangka itu berbeda, hilafu dzannihi. Ternyata dia meninggal, Mas. Atau dia haid misalnya. Wa mata masalan fil waqti qoblal fi'li. Misalnya dia meninggal fil waqti qoblal fi'li sebelum dia melakukan sholat. Lam ya'si. Ya, seperti ini enggak dosa. Kayak gini enggak dosa. Lianna ta'khir jaizun lahu, karena mengakhirkan sholat itu boleh. Wal fawat laisa bikhtiyarihi, sedangkan dia meninggalkan sholat bukan pilihan dia. Dia enggak tahu bahwasanya dia mau mati. Wa in asabi tarkihi al azmah, walaupun dia itu dosa ketika meninggalkan azam. Tadi di awal kan kita bahas azam ya, bahwasanya orang yang ingin mengakhirkan sholat itu harus azam dulu. Berazam di awal bahwasanya saya ingin mengakhirkan sholat. Ya, walau dia gak dosa dalam segi meninggalnya tadi, tapi kalau dia gak azam, dia dosa, Mas. Wa in asos, walaupun dia dosa karena meninggalkan azam tadi. Tapi kalau dia azam ya gak dosa dua-duanya. Nggak ada dosa. Maksudnya sini azam berniat untuk sholat tapi nanti gitu ya, Ustaz? Iya, dia niat menghadiri sholat tapi nanti. Azam itu ya. Iya, Ustaz. Wakila ya'si wa jawazu ta'khir masyrutun bi salamatil afiyah. Nah, menurut pendapat ini tetap dosa itu. Wa jawazu ta'khir diperbolehkan mengakhirkan sholat itu disyaratkan bi salamatil afiyah. Bi salamatil akibah. Ya, disyaratkan harus selamat dalam keadaan selamat ya sampai akhir sehingga bisa melakukan apa yang diakhirkan itu, ibadah yang diakhirkan itu. Ini pendapat yang itu ya. Wa hadza illam yakun azmun alal fi'li. Ini perhilafan ini jika tidak azam ya, jika tidak azam ya, jika tidak ada azam di awal ya, cuma dia mengakhirkan saja dengan prasangka dia itu bisa melakukannya di akhir. Nah, tapi dia gak azam. Wa illa fala ya'si qat'an. Tapi jika dia itu azam, wa illa ya illa maksudnya wa illa itu dia ketika dia itu azam
Fala ya'si qat'an, maka tidak ada hilaf di sini. Jadi hilafnya di sini, permasalahan ini itu ketika dia gak azam. Ketika dia gak azam, dia mengakhirkan sholat dengan prasangka dia bakal hidup nanti bisa menjalankan sholat di akhir. Ini hilafnya ketika tidak azam. Halul hilaf ilam yakun ma'ahu azmun ya. Ilam yakun ma'ahu azmun fi bidayatil waqti. Jika dia tidak azam di awalul waktu. Tapi kalau dia azam nggak ada hilaf, semua dua qaul ini mengatakan bahwasannya nggak ada dosa ketika sudah azam. Wa illa fala yasiqut an qaulul amidi ya. Jika azam ya maka nggak ada hilaf di sini, dia nggak dosa sama sekali kalau udah azam. Bila fima al wajib alladzi waktu al umruh kahaj ya. Beda lagi dengan kewajiban ya, ibadah wajib yang waktunya itu seumur hidup seperti haji. Nah, beda lagi kalau kayak gini permasalahannya. Kalau ibadah yang wajibnya muasa tapi seumur hidup waktunya seperti haji. Fa'in naman akharahu ba'da an amkanahu fi'luhu. Ya. Maka barang siapa yang mengakhirkan haji ba'daan amkanahu fi'luhu, setelah dia bisa memungkinkan ya, misalnya ada orang sekarang yang udah kaya ya, dia bisa haji plus misalnya, uangnya sudah banyak ya, tapi dia mengakhirkan hajinya itu tadi, dia akhirkan hajinya ma'adhonni adami fautihi ya, dan dia tidak ada dzon sama sekali, dan dia tidak ada dzon sama sekali bahwasannya dia akan meninggalkan sholat. Ya. Dia tidak ada dzon sama sekali bahwasannya dia akan meninggalkan haji tadi. Oh, santailah. Nantilah tahun 2025 saya masih hidup insya Allah. Ka'andhona salamatahu minal maut ila mudi waqtin yumkinu fi'luhu fihi. Ya. Seperti dia menyangka keselamatannya minal maut ya, minal maut ya, minal maut ila mudin waktu ya, sampai di waktu yang mana dia bisa memungkinkan untuk melakukan haji tadi. Wa mata qabla fi'li, kemudian dia meninggal sebelum dia melakukan haji. Ya, dia mengakhirkan haji sedangkan dia bisa melakukan haji di awal ya, tapi dia mengakhirkan ya dengan prasangka dia itu bisa nanti di akhir mengakhirkan. Tapi kenyataannya tidak, dia meninggal gitu. 2024 dia meninggal. Ya si ya fil alal asoh. Nah, orang seperti ini itu dosa ya. Beda dengan sholat tadi ya. Kalau sholat kan nggak dosa ya. Padahal kan sama kan ya. Dia menyangka seorang sholat tadi kan dia mengakhirkan sholat dengan prasangka dia bisa. Tapi kenyataannya dia meninggal, dia nggak dosa. Tapi kalau orang yang haji ya, dia mampu sekarang tapi dia mengakhirkan, kemudian dia meninggal, dia dosa. Menurut pendapat ini ya, pendapatnya Imam Syafi'i. Wa illa lam yatahaqqaqal wujub. Ya, kalau nggak dosa maka nggak terrealisasi kewajiban di sini. Ya. Jadi menurut pendapatnya Imam Syafi'i, ini pendapatnya Imam Syafi'i ya. Ini sempat dikritisi ini pendapat ini ya. Pendapat ini dikritisi karena emang harusnya kan nggak dosa. Tapi kenapa dosa gitu loh? Nah, kalau emang wajibnya itu wajib muasa, kemudian boleh diakhirkan, ya udah berarti kan nggak dosa. Tapi kenapa kok di sini Imam Syafi'i mengatakan dosa? Harusnya kan kalau emang mau mengatakan dosa, ya berarti wajibnya nggak boleh dikatakan wajib muasa, harus dikatakan wajib mudoi yang wajib yang sempit. Harus dikerjakan ketika mampu itu juga. Nah, itu baru relevan. Tapi kalau kayak gini, nah ini yang memberatkan. Ini dikritisi sama pernah dosen saya ini mengkritisi pembahasan ini. Makin lah ya soalnya jauh sih tak lahu. Nah ini ya. Menurut pendapat Kil itu nggak dosa. Karena buktinya apa? Buktinya boleh diakhirkan, berarti nggak dosa dong. Dan dia menyangka bahwasanya dia itu bisa melakukan nanti di akhir. Ternyata qadarullah dia meninggal. Wa isyanhu fil hajj min akhiri sinil imkan alal asoh li jawazi ta'khir ilaiha. Ya. Dosanya orang yang meninggalkan haji itu min akhiri sinil imkan. Nah, dosanya itu kapan sih? Sejak kapan? Misalnya saya orang tersebut tadi mampunya itu sejak
tahun 2002 bulan Agustus misalnya. Tapi dia meninggal di 2024, maka dosanya itu sejak tahun 2022 bulan Agustus sampai meninggalnya dia. Jauh di takhir ya, karena diperbolehkan takhir kepadanya. Sampai waktu sinil imkan ini. Tadi ma'azon nih ada fautihi. Fautihi itu hi-nya balik mana Ustaz? Fautihi ma'adzoni bersamaan dengan prasangka dia ada mifauti, prasangka tidak ada fautil hajj, ya, bersamaan dengan prasangka bahwasanya dia tidak akan meninggalkan hajj, tidak akan kehilangan hajj, maksudnya dia bisa melakukan haji. Lah tadi terus yang berikutnya wa isyanuhu fil haji min akhir sinil imkan. Nah ini dosa, ini kan dikatakan dosa kan menurut pendapat yang pertama kan. Nah dosanya itu sejak kapan? Apa sejak awal-awal antum hidup? Dosa. Oh iya paham deh. Wakilah min awaliha. Ya. Ini parah ini. Min akhiri sinil imkan. Oh, bentar ya. Dosanya itu min akhiri sinil imkan. Berarti kalau emang dia mampunya itu 2002, kemudian dia meninggalnya itu 2024, ya berarti dosanya itu terhitung sejak 2024 ya. Ya, 2024. Ya. Jadi dosanya itu karena semasa dia 2020 sampai 2024 itu dia masih jawas ya, masih boleh mengakhirkan. Jadi dia itu dosanya terhitung sejak dia meninggal atau sejak dia sakit misalnya, atau jatuh miskin misalnya. Ya, nggak mampu lagi misalnya, oh tuh udah ruwet, jatuh miskin, dia rugi, nggak mampu lagi kan. Berarti dosanya itu terhitung sejak ini, 2024. Tapi menurut pendapat Kil, dosanya itu sejak awal 2022, karena dia mampunya ketika itu. Listiqoril wujub hina izin, karena ketika itu udah wajib dia. Wakila ghairu mustanadin ila sanadin bi'ainiha. Menurut qaul Kil itu tidak ada sandaran tahun kapan dosanya itu dimulai, ya, tidak ada sandaran, tidak ada kepastian ya. Allah alam bisawab. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Ada pertanyaan teman-teman? Halo. Ada. Itu lo min akhiri sinil imkan, dari akhir tahun Akhir tahun haji. Dia memungkinkan haji. Dia mungkin haji 2024 ya? 2024 iya, 2024. Ya, dia kayaknya misalnya jadi sultannya misalnya 2022. Tapi ketika 2024 dia miskin, berarti sinil imkannya kan dia mungkin untuk haji kan antara 2022 sampai 2024. Nah, maka dosanya ini sejak dia miskin nanti ini, jatuh miskin 2024. Menurut kaul yang setelahnya itu mengatakan dari awal 2022 ketika dia awal-awal bisa. Yes. Tapi bentar gini, kalau dia mengakhirkan setiap, tapi dia kaya aja, tapi karena dia mati gimana itu? Iya. Ini kan bahasannya gitu kan? Gimana Mas? Tapi dia maksudnya dia nggak jatuh miskin, tetap kaya, tetap mampu, tapi dia ya berarti dosa. Ya berarti terus dia meninggal gitu atau gimana? Ya meninggal. Berarti dosanya sejak meninggal tadi. Di tahun yang dia meninggal kan? Iya, di tahun yang dia meninggal. Oh iya. Berarti enak yang meninggal awal tahun. Iya, karena apa? Masuk akal juga Mas, karena kan ini Jawas kan. Kita mengatakan haji itu wajib yang muasa kan ya. Wajib waktunya yang luas. Ya. Berarti kan kalau luas kan mulai 2002 sampai 2004 itu dia kan boleh untuk mengakhirkan, namanya wajib muasa ya. Dia boleh kan untuk, berarti gak kena dosa kan. Gak kena dosa dia itu. Karena dia boleh mengakhirkan, kayak saya misalnya mengakhirkan sholat. Ya, saya nggak dosa misalnya, ya walaupun nanti konteksnya beda ya, ini kan haji. Konteksnya kan haji nggak bisa dilakuin kapanpun, Ustaz.
Nah, iya itu mungkin. Artinya musim Mungkin haji. Artinya kan musim iya, haji doang kan. iya betul. Jadi muasa yang mudoyak ini Ustaz Nayat kayaknya. Iya betul. Kemungkinan itu kemungkinan. Oke Ustaz. Ada sih satu pertanyaan lagi Ustaz, tapi dia Oke, semakin gimana? luas Ustaz. Minta tanggapan Ustaz aja. Gimana Mas? Sebagian kan sekarang Ustaz, orang-orang pengen mengubah sistem pengajaran di Indonesia Ustaz ya. Dia pengennya lebih ke kayak IT gitu Ustaz. Langsung to the point aja. Bahkan sekarang jarang loh Ustaz yang ngaji-ngaji kitab kayak gini. Nah kan tujuan kita ngaji-ngaji kita Ustaz, supaya kita bisa memahami ibroh yang apa yang disampaikan oleh pengarang kitab. Nah kalau kita Gimana? masukkan IT itu gimana modelnya? ya PowerPoint Ustaz, langsung intinya aja, nggak langsung ke kitabnya. Padahal sama-sama aja tujuan Ustaz. Mungkin langsung ke pembahasannya, jadi nggak belajar Iya, tahu sorot dia dulu, nggak langsung kan nggak kita belajar kan bahasa dulu, dia langsung translate iya. bahasa Indonesia Ustaz, kayak sistem LKS. Sistem kita gini kan Ustaz, tujuan kita ngaji kitab gini kan supaya bisa memahami ibrah apa yang disampaikan muallif di kitabnya. Itu tanggapan Ustaz gimana Ustaz, tentang zaman sekarang ini? Iya kan itu di perkuliahan biasanya ya. Iya Ustaz. Lihat-lihat dulu kuliahnya di mana Mas. Kalau kuliahnya itu yang ikut pemerintah ya emang sulit Mas, karena kan kurikulumnya kan seperti itu, waktunya juga sempit. Kalau kita itu caranya seperti di pesantren atau seperti kampus-kampus yang berada di bawah naungan pesantren, nah itu bakal sulit Mas. Nah, bakal sulit. Maksudnya nanti gak ngejar. Dan mereka menganggap bahwasannya anak mahasiswa itu kan dianggap udah berkompeten lah. Jadi kita fokusnya itu beda gitu. Fokusnya itu beda. Jadi dianggap ya itu konsumsi pribadi gitu loh. Jadi kalau kamu pengen belajar yang lebih dengan metode yang seperti pesantren ya cari tempat lain gitu loh. Ya kalau kayak kuliah di sini ya tempatnya kan mengkritisi, berdialog, berdiskusi, menemukan sesuatu yang baru. Jadi makalah. iya. Menemukan penelitian ya. Kalau antum misalnya sekarang ini kan ngaji wah itu lusul ya, cuma mengikuti alurnya Sezakaria. Nanti kalau di kampus antum dituntut untuk membandingkan gimana pemikirannya Sezakaria dengan pemikirannya Imam Subeki misalnya. Di sana kan pokoknya kalau di kuliah itu kan. Ya. Jadi coba kritisi gimana, perbandingannya gimana, apa temuannya apa, kayak gitu kan di kampus kan. Kayak gitu, Mas. Oke lah Ustaz, makasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Gimana? Udah ya, teman-teman? Udah Ustaz. Iya, gimana Mas? Udah Ustaz, antum capek banget kelihatannya. Oke, santai aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.